Dah Almal, dah Menir, nama saya Sandra dan saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya dengan topik peran Stovia dalam pergerakan nasional Indonesia. Saya memilih topik ini karena Stovia merupakan bukti perjuangan pergerakan pemuda Indonesia pada saat itu, dan ini menurut saya sangat menarik untuk dibahas. Sebelum melakukan penulisan, saya terlebih dahulu mencoba membaca beberapa penelitian dan penulisan terkait Stovia, maupun pergerakan nasional di Indonesia. Terdapat 4 tulisan maupun penelitian yang membahas mengenai sejarah Stovia, seperti pada tulisan The Stovia dan Dr. Jawa 1875-1915, dan sejarah pergerakan nasional seperti pada penulisan Siti Mazia dan tulisan dengan judul The Indonesia Nationale Beweging. Namun yang membuat tulisan saya berbeda adalah bahwa fokus tulisan saya akan membahas tentang mengapa Stovia berperan penting dalam pergerakan nasional Indonesia dan bagaimana Stovia dapat berperan penting dalam pergerakan nasional, sementara yang lain hanya berfokus dengan histori atau sejarahnya saja. Latar belakang pergerakan nasional di Indonesia. Pergerakan nasional didefinisikan sebagai perjuangan yang dilakukan terhadap kaum penjajah dengan menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, ataupun politik. Pergerakan nasional adalah juga istilah dalam fase sejarah Indonesia, yaitu fase dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Periode pergerakan nasional dimulai pada tahun 1908 dan berakhir pada tahun 1945. Selanjutnya adalah kemunculan pergerakan nasional. Menurut buku Pergerakan Nasional Indonesia karya Ahmadin, 1908 adalah masa awal di mana rakyat masuk dalam perjuangan yang bervisi nasional dari yang awalnya perjuangan masih bersifat kedaerahan. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Pada faktor internal yaitu penderitaan rakyat yang berkelanjutan, rasa senasib dalam penjajahan, serta rasa memiliki dan memperjuangkan harga diri bangsa. Penjajahan yang terus berlanjut saat itu akhirnya mendorong kesadaran rakyat untuk berani melawan penjajah dan memperjuangkan kebebasan bangsa. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu yang pertama masuknya paham liberal dan HAM di Indonesia. Masuknya paham ini meningkatkan kesadaran terutama di kalangan intelektual bahwa semua manusia berhak mendapatkan kehidupan yang layak dan bebas untuk memperjuangkan hidupnya. Yang kedua adalah penerapan sistem pendidikan barat di Stovia yang disiplin yang meningkatkan kesadaran para intelek di Stovia untuk gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan. Dan juga itu mempercepat mereka mendapatkan informasi perkembangan dunia. Yang ketiga adalah kemenangan Jepang terhadap Rusia yang juga meningkatkan semangat dan kepercayaan bahwa bangsa Asia mampu melawan bangsa Eropa. Dan yang keempat adalah gerakan Turki Muda dan gerakan nasional di Asia yang memacu semangat para pemuda untuk berjuang. Contoh dari pergerakan nasional adalah yang pertama Budi Utomo. Budi artinya baik dan sedangkan Utomo artinya baik atau luhur, sedangkan Budi artinya tabiat. Nama ini dijadikan semboyan pada para pemuda pada saat itu. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 dan merupakan pergerakan nasional pertama yang diinisiasi oleh pelajar Stovia, yaitu Dr. Sutomo. Tujuan didirikannya adalah memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa. Sebagai hari lahirnya pergerakan nasional pertama, 20 Mei juga sampai sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua adalah Sarekat Islam. Pergerakan ini bergerak dalam bidang ekonomi, terutama fokusnya adalah perdagangan. Dibentuk pada tahun 1911 dengan nama Sarekat Dagang Islam di Kota Solo oleh H. Samanhudi. Yang ketiga adalah Indonesia Partai. Organisasi ini berbentuk partai politik yang bergerak pada masa pergerakan nasional. Pergerakan ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai di Bandung. Tujuannya adalah untuk membangun patriotisme bangsa dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Selanjutnya kita masuk pada sejarah Stovia. School Thought of Leiding van Indische Artsen atau Stovia adalah sekolah untuk pendidikan kedokteran pada rakyat pribumi pada zaman Hindia Belanda. Kemunculannya adalah akibat politik etis yang berfokus pada 3 upaya yaitu irigasi, emigrasi, dan pendidikan. Sekolah ini secara resmi dibuka pada Maret 1902.
Awalnya, Sofia didirikan sebagai sekolah khusus petugas vaksin untuk menangani wabah cacar dan juga menambah tenaga kerja kesehatan pada saat itu. Sebab jika mendatangkan dokter dari Eropa, maka biayanya akan lebih besar. Oleh karena itu, muncullah ide untuk mengajar pribumi untuk membantu para dokter. Sofia juga dibangun untuk menciptakan tenaga-tenaga medis di berbagai daerah dan penambah tenaga medis di Rumah Sakit Tentara Batavia. Bahasa pengantar yang akan dipakai adalah bahasa Belanda dan periode bersekolahnya adalah 6 tahun dengan lulusan bergelar Inlandse Arts. Pertama kali Sofia berada di gedung Hospitalweg, lalu pada tanggal 5 Juli 1920 dipindahkan ke Salemba yang sekarang dikenal dengan gedung FKUI dan akhirnya gedung Hospitalweg dijadikan menjadi asrama bagi para siswa pada saat itu. Para pelajar yang masuk Sofia diwajibkan untuk membuat surat perjanjian yang mengikat para lulusannya untuk bekerja pada dinas pemerintahan selama 10 tahun. Namun, karena ini memberatkan, akhirnya peraturan ini akhirnya dihapuskan. Pada tahun 1925, Gedung Sofia Lama dimanfaatkan untuk pendidikan mulo atau setara dengan SMP, AMS setara dengan SMA, dan sekolah asisten apoteker. Pada tahun 1942, tentara Jepang datang ke Indonesia dan mengakhiri penggunaan Gedung Sofia sebagai kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah alumni-alumni Sofia yang ikut andil dalam pergerakan nasional. Yang pertama ada Dr. Sutomo, yaitu adalah tokoh pendiri Budi Utomo. Yang kedua adalah Dr. Wahidin, yang adalah penasehat dan juga salah satu pendiri Budi Utomo. Yang ketiga adalah Suraji, yaitu bagian dari Budi Utomo dan juga perantara para pelajar dengan masyarakat Bumiputra. Dia adalah perantara karena dia sangat fasih berbahasa Jawa, dan pada saat itu rakyat hanya mampu untuk berbahasa Jawa, oleh karena itu dia datang sebagai perantara. Lalu selanjutnya ada Gunawan Mangunkusumo yang adalah sekretaris Budi Utomo pada saat itu. Alasan mengapa Sofia berperan penting dalam pergerakan nasional di Indonesia terlihat dari sejarah dan latar belakang berdirinya sekolah ini, dan juga latar belakang munculnya pergerakan-pergerakan nasional di Indonesia. Sofia adalah tempat awal berdirinya Budi Utomo, tempat para pemuda berdiskusi sampai berhasil melahirkan Budi Utomo yang adalah organisasi pertama yang mampu membangkitkan kesadaran nasional Indonesia. Organisasi ini juga menjadi katalisator bagi perjuangan-perjuangan lain dan bagi kemerdekaan Indonesia. Sofia sebagai sekolah dengan sistem belajar Eropa dan juga sistem yang disiplin mampu membentuk pribadi pelajar Sofia yang gigih pula. Ujian yang selektif membuktikan bahwa pelajar yang diterima di Sofia adalah pelajar yang cerdas. Hal ini juga menambah peran penting Sofia sebagai tempat yang mampu merubah sejarah bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang penakut dan selalu patuh pada atasan menjadi bangsa yang berani. Terlihat dari gagasan-gagasan para pelajar Sofia dalam memperjuangkan keadilan untuk rakyat dan juga mengubah banyak sistem yang dirasa tidak adil yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu. Tentunya peran Sofia yang penting juga tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung sehingga organisasi ini memiliki andil yang besar dalam pergerakan nasional. Sofia dapat berperan penting dalam pergerakan nasional sebab lokasi Sofia yang strategis, yaitu berada di Weltevrede yang adalah pusat kota Batavia. Ini sangat menguntungkan bagi para pelajar sebab ini merupakan pusat kegiatan para intelek dan juga kegiatan politik, ekonomi, dan budaya. Tempat ini juga tempat berinteraksinya para intelek seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, dan ini merupakan keuntungan sebab para pelajar Sofia dapat mendapatkan informasi yang penting pada saat itu. Selain itu, terdapat pula sosok Douwe Dekker yang dari awal memang mendukung politik etis sebagai rasa terima kasih Belanda. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Douwe Dekker sering memberikan rumahnya untuk tempat berdiskusi dan perpustakaannya untuk para pelajar untuk dapat membaca lebih banyak buku. Sistem pendidikan di Sofia juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat meningkatkan semangat pergerakan nasional di Indonesia. Apalagi dengan sistem yang mewajibkan bahwa semua pelajar harus berada atau tinggal di asrama. Ini dapat meningkatkan kebersamaan dan akhirnya berkembang menjadi kesadaran nasional. Selain itu, pelajar Sofia juga mewujudkan kesadaran nasionalnya dengan berkampanye dalam rangka mengumpulkan dana pendidikan bagi pelajar-pelajar yang tidak mampu. Sebab para pelajar percaya bahwa setiap orang harus memiliki pendidikan, bahkan pada lapisan yang paling bawah sekalipun.
Untuk kesimpulannya, Sofia sebagai salah satu produk politik etis menjadi tempat dan kesempatan pemuda zaman kolonialisme untuk mendapatkan pendidikan, terutama pendidikan barat yang juga memungkinkan mereka untuk membentuk kontak yang kuat dengan dunia barat. Sistem pendidikan yang disiplin di Sofia juga telah membentuk pribadi yang gigih dan meningkatkan kebersamaan dan kesadaran sebagai suatu bangsa. Dengan demikian, keberadaan Sofia sangat berperan penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia, karena mampu menyatukan pelajar dari berbagai suku di Indonesia dan mendorong lahirnya pergerakan nasional. Berikut adalah sumber-sumber yang saya gunakan dalam mendukung penulisan. Demikian hasil presentasi saya mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih.